Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Aprilia Marvela dengan NIM 2305050. Bersama rekan saya. Azwa Setiangsa dengan NIM 2310911. Nah, baik. Di sini saya akan share aplikasi yang dapat menunjang pembelajaran, khususnya itu di dalam evaluasi pembelajaran. Nah, kita berfokus pada mungkin pada mata pelajaran kewirausahaan ya, Ya, gitu. Nah, aku mau tanya deh, eh, kamu tahu nggak sih aplikasi yang dapat menunjang pembelajaran gitu yang sering orang-orang pakai gitu? Apa gitu contohnya? paling yang aku tahu nih salah satunya ya, Hmm. yang paling familiar itu dari Kahoot, kalau nggak Quizizz gitu. Kalau nggak bisa juga dari, kalau nggak salah ya, Ruang Guru gitu. Oh iya, betul. Itu tuh adalah aplikasi-aplikasi yang emang sering banget orang-orang pakai gitu ya untuk evaluasi pembelajaran. Nah, mungkin sekarang ini si web atau aplikasi yang bakal saya share itu mungkin orang-orang belum semuanya tahu gitu ya. Karena saya juga baru menemukan tuh saat teman saya nge-share si aplikasi ini gitu loh. Oke, mungkin saya akan share screen ya ke si webnya. Ini dia. Nah, ini tuh namanya puzzle.org. Nah, dia tuh adalah suatu aplikasi atau web yang isinya tuh adalah eh, apa ya, game, bisa games, bisa kuis, karena di sini tuh banyak banget tuh. Kayak ada acrostic puzzle, terus ada juga crossword puzzle, dan matching games dan lain-lain. Itu bisa disesuaikan dengan si mata pembelajarannya apa dan apa yang ingin disampaikan gitu sebenarnya. Nah, aku akan ngasih tahu, saya akan ngasih tahu cara-caranya, tata caranya. Yang pertama itu kita harus yang pastinya login atau sign in. Tapi karena saya sudah punya akun, jadi saya tinggal masukin email dan password. Nah, seperti ini. Tinggal continue dan langsung masuk deh. Udah kayak gitu, kita langsung aja bisa create activity-nya. Di sini ada beberapa, lumayan banyak ya pilihannya. Ada Wheel of Fortune, terus Word Scramble dan lain-lain. Cuman saya sudah tadi bikin itu adalah yang kuis. Nah, kita langsung aja klik. Nah, ini. Jadi caranya itu kita tinggal ketika misalkan kita udah pilih yang kuis tadi, kita tinggal masukin, kalau udah ada soalnya, kita tinggal masukin soalnya di sini. Ini untuk bagian soalnya, dan di sini tuh untuk bagian jawabannya. Nah, Ya. ini di sini kan ini karena pilihan ganda kan kalau Iya, iya. kuis. Nah, kalau misalkan ini tuh bisa dipindah-pindah sesuai misalkan jawaban sebetulnya tuh apa. Kalau misalkan ternyata jawabannya A, kita tinggal klik jadi hijau dan yang ini jadi merah gitu. Jadi Oh iya, iya. jawabannya benar itu A, tapi karena di sini jawabannya betulnya B, kita pindahin lagi. Di sini saya bikin 5 soal tentang kewirausahaan. Nah, nanti ketika sudah Selesai. selesai, sudah misalkan sudah nih, sudah 5 soal nih gitu ya. Bisa langsung di save dan use my activity. Nih, go to quiz dan bisa di Share link. share link. Ini tinggal diklik, di copy, ntar di share ke biasanya ke Grup murid kelas ya, ke ya. grup kelas, dan juga ada barcode-nya gitu. Kalau misalkan emang apa sih, kita share screen di apa sih maksudnya, di PowerPoint itu bisa langsung Scan aja. di scan aja Tinggal gitu. dicantumin aja ya si ininya ya. Betul, Oh gitu. gitu. Ini cukup simple ya ternyata Iya, ya. heeh. Emang dia tuh banyak kelebihannya karena dia nggak susah juga untuk Iya, iya, iya. dari login, terus kita membuat soalnya, membuat kuisnya gitu, memasuk-masukkan soalnya gitu. Emang dia tuh mudah gitu menurut saya. Tapi dia tuh ada beberapa kelemahan juga. Salah satunya adalah dia tuh ini. Kalau lebih dari, kan ini kita baru bikin satu tipe soal. Kalau misalkan dia sudah lebih dari 3 tipe soal, dia tuh harus berlangganan Oh gitu. iya. Dan berlangganannya tuh cukup mahal, Iya, kayak iya. sekitar 1 juta. Kalau Iya. nggak salah tuh sekitar seperti itu gitu. Mungkin
ini jadi kelemahan dibandingkan aplikasi-aplikasi lain seperti Quizizz itu kan sangat familiar ya. Meskipun mungkin orang-orang apa sih eh, bosen dengernya kayak Quizizz lagi, tapi karena emang aksesnya itu sangat mudah di Quizizz, jadinya dia tuh masih terbatas gitu ya Iya, iya. penggunanya gitu loh. Seperti itu. Tapi untuk kelebihannya sendiri itu yang pertama dia bisa lebih Simpel, simple, mudah. mudah juga. Lalu pasti sih apa sih si event siswa pun akan bisa mengikuti dan bikin si soalnya sendiri gitu seperti Iya, itu. iya, iya. Nah, terus apalagi ya? Paling kalau untuk kelemahan itu salah satunya. Terus dia juga masih berbentuk web. Jadi dia belum ada aplikasinya gitu loh. Jadi kita harus di browser dulu, dicari baru ada gitu. Jadi bukan aplikasi langsung. Lalu manfaatnya yang pasti untuk di kewirausahaan, apalagi untuk dievaluasi, bisa mengasah atau mengukur kemampuan si siswanya itu seberapa paham sih tentang materi kewirausahaan tersebut gitu loh. Dan karena kan nanti dia tuh ada skornya ya, Ya. siswanya tuh jadi tahu gitu loh. Kalau misalkan dia tuh kemampuannya sudah sampai mana gitu loh. Ya, untuk tantangannya sendiri, mungkin kan nggak semua guru. Sebenarnya untuk semua guru yang saat itu kita harus melek teknologi. Tapi kadang masih aja ada beberapa guru yang kesulitan karena terbatas oleh umur gitu ya. Jadi untuk apa sih ya, web-web yang seperti ini tuh mungkin agak sedikit eh, apa ya nggak familiar gitu loh. Jadi harus dipelajari lagi lebih lanjut gitu loh, seperti itu. Oh iya, iya. Kalau misalkan kita mau coba, ini kita bisa. Tuh, jadi kita bisa milih ini tampilannya kayak gini ya. Iya. Tadi jawabannya apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? B Oh iya, iya. misalkan. Tuh, Iya, iya. kalau Oh iya. betul itu, ntar dia ini hijau Mm-mm. gitu. Kalau salah merah ya Iya, tulisannya. nih. Misalkan berikut merupakan ciri-ciri Coba salahin seorang coba. wirausaha. Misalkan hanya fokus pada keuntungan pribadi. Tuh. Nggak usah lah. Jadi satu ntar nanti juga kita bisa belajar karena dikasih tahu nih si jawaban yang betulnya tuh apa. Oh Gitu. iya, iya, iya. Seru Gitu. ini. Iya. Ini nggak cuma bisa 5 soal ya. Itu kayak tergantung. Bisa berapapun Iya, ya kalau nggak bisa salah ya. berapapun gitu. Oke, kita Hmm. beresin dulu faktor eksternal, kondisi pasar persaingan. Seperti itu. Tuh. Salah. Nah, nih ntar ada resultnya atau ada hasilnya tuh. Cuman betul dua gitu 40. Dan ini tuh misalkan ini bisa diulang Iya, gitu loh. iya. Misalkan karena kita udah tahu jawabannya untuk Masih dapat nilai penasaran 100. nih Iya, kemampuan kita sampai mana? Bisa diulang lagi. nah seperti Oh itu. iya, iya, iya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Paham, paham. Eh, Semoga juga untuk teman-teman pengajar, calon pengajar lainnya bisa apa ya, bisa menerapkan ini untuk pembelajaran nanti ketika kalian jadi guru gitu, karena agar memudahkan dan lebih bervariasi juga Iya, gitu. lebih seru juga sih. Jadi Iya, soalnya tuh, jadi kan biasanya kalau kuis tuh ya dari biasanya gitu ya selalu tulisan gitu atau apa gitu. Tapi ini digital gitu karena sekarang eranya udah digital gitu ya. betul banget. Hmm. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Nazwa. Iya. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.